Band-band dengan aliran musik yang dominan cadas sempat mengalami masa jayanya di negeri ini. Alih-alih menjadi penyenandung cover, di awal perjalanannya, mereka justru membawakan lagu-lagu karya mereka sendiri. Skena musik di Bali contohnya, di masa itu, yang paling rajin diundang mengisi panggung The Beat Rock Fest misalnya adalah Superman is Dead dan Navikula. Mungkin rasa kaget muncul hanya di awal-awal, lama-lama halayak terbiasa lalu menikmatinya. Utamanya bagi publik yang saking bosannya dengan lagu semacam Hotel California dan Could You Be Love. Sejak saat itu, sudah bukan hal tabu lagi, band punk, grunge, rockabilly yang mengusung karya pribadi unjuk aksi di skena bar cafe Bali Selatan. Nah, ngomong-ngomong soal musik beraliran cadas di Sob, selain Bali, beberapa kota di Indonesia pun banyak melahirkan para awak band di jalur musik yang dianggap memekakkan telinga bagi para pendengar mainstream. Salah satunya kota Surabaya yang pernah tercatat sebagai barometer musik rock Indonesia. Nama Bumerang tentunya sudah tak asing lagi di telinga kita. Salah satu dedengkot musik rock ini telah banyak mentasbihkan karya-karya hitsnya di belantika musik Indonesia. Meskipun sekarang mereka harus comeback tanpa vokalis orisinalnya. Melegenda bersama Bumerang, yuk kita gaskan! Roy Jekonia Isoka Urangian, a.k.a. Roy Jekonia, kala itu bergabung dengan band bernama Los Angeles yang baru saja ditinggalkan vokalisnya Ino Daun. Los Angeles digawangi oleh Hubert Henry Limahelu pada bass, John Paul Ivan pada gitar, dan Petrus Agusti pada drum. Bersama Roy sebagai vokalis baru, band asli Surabaya ini terus eksis dan kian menancapkan pamornya. Pada tahun 1992, seperti terungkap dalam arsip majalah Gatra, Los Angeles membuka konser tur Gong 2000 di Sulawesi yang dimotori oleh para personel God Bless termasuk Ahmad Albar dan Ian Antono. Los Angeles juga unjuk gigi dalam Festival Rock se-Indonesia ke-7 tahun 1993 di Yogyakarta dan termasuk 10 besar band terbaik. Festival ini digagas oleh promotor musik rock kenamaan tanah air asal Surabaya, Log Celebor. Aksi Roy dan kawan-kawan ternyata memikat Log. Los Angeles pun ditawari masuk dapur rekaman untuk menggarap album perdana mereka. Selain dilibatkan pula dalam album kompilasi bersama band-band terbaik Festival Rock se-Indonesia 1993 lainnya. Namun, muncul persoalan yang terpaksa membuat Petrus keluar dari band. Ketiadaan sang drummer sempat mengguncang Los Angeles karena terjadi di tengah proses pengerjaan album pertama mereka. Terlebih Los Angeles harus bersiap menjalani tur dan konser untuk promosi album tersebut. Maka riwayat Los Angeles pun sepakat ditamatkan untuk kemudian terlahir dengan nama baru. Pada tanggal 8 Mei 1994 lahirlah Bumerang dengan 3 personel yang tersisa, yakni Henry, Ivan, dan Roy. Bumerang sebagai wujud anyar dari Los Angeles, beberapa pekan berselang mereka merilis album perdana. Pada tanggal 1 Januari 1995, Farid Martin direkrut sebagai pengganti Petrus. Raungan Bumerang disambut baik oleh publik. Band kesayangan Log Celebor ini pun menghasilkan sederet album dengan sabrek lagu yang sukses menjadi hits. Bumerang yang punya basis massa cukup besar mencatatkan tinta emas sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di Indonesia pada perjalanan dasawarsa 1990-an itu. Bumerang bahkan dipercaya sebagai band pembuka konser Mr. Big, salah satu super band rock dunia paling terkenal kala itu, pada tanggal 15 Mei 1996 di Stadion Tambak Sari Surabaya yang dipadati lebih dari 20.000 penonton. Pada tahun 2003, Bumerang membuka konser band cadas ternama lainnya, Megadeth, di Medan. Rocker yang membumi itu, setelah album Bumerang tahun 1994, band ini meluncurkan deretan album berikutnya, yakni KO tahun 1995, Disharmony tahun 1996, Hitsmaker 1997, Segitiga 1998, Hard and Heavy 1999, Best Ballad 1999, Extravaganza 2000, The Greatest Hits of Bumerang 2003, Therapy PC 2003, Urbanistic 2005, dan Suara Jalanan 2009. Namun, dalam perjalanan panjang itu, Bumerang kembali mengalami masa guncang setelah kesuksesan album Extravaganza pada awal milenium baru. Bumerang pisah kongsi dengan Log Celebor yang ternyata berdampak cukup besar terhadap eksistensi mereka.
Sang gitaris yang juga nyawa dari band ini, John Paul Ivan, bahkan memutuskan hengkang pada tahun 2005. Bersama Andrew Franzi, mantan gitaris Powerslave yang digait setahun kemudian, Boomerang terus berjalan kendati belum sedahsyat sebelumnya. Dan tahun 2010, giliran Roy Jaconiah yang pergi. Ya, karena ada hal-hal sangat prinsipil yang tidak bisa ketemu jalan keluarnya. Itulah alasan mengapa Roy keluar dari Boomerang. Sempat menggarap proyek solo bernama Jaco Fox, Roy lalu bereuni dengan Ivan dengan membentuk RI1 Band pada tahun 2012. Kendati begitu, Roy mengaku masih sulit lepas dari bayang-bayang Boomerang yang sudah kadung lekat dengan dirinya. Memang separuh umur Roy bersama Boomerang, jadi itu bukan suatu hal yang mudah untuk melepaskan image tersebut. Kalau dulu dia punya cita-cita mulia ingin ngeband dengan orang yang sama dengan formasi tetap, namun hari esok siapa yang tahu? Memang ciri khas mereka susah diubah. Orang dengar suara Roy pasti rasanya Boomerang. RI1 Band ini kayak era Boomerang tapi kemasan yang baru. Waktu terus berlalu, Roy terus berupaya konsisten di ranah musik, khususnya di jalur rock, yang telah menjadikannya sebagai salah satu rocker legendaris tanah air. Meskipun sulit untuk bisa mengulang sejarah gemilang yang dulu pernah direngkuh bersama Boomerang. Kemudian band Boomerang berjalan dengan formasi baru, dan Hubert Henry Limahelu menjadi basis yang juga merangkap sebagai vokalis. Sempat dikabarkan band Boomerang bubar, mereka pun menunjukkan eksistensinya dengan mengeluarkan beberapa lagu baru dengan formasi baru pula. Namun, Hubert Henry sempat tersandung narkoboy 2 kali, pertama pada tahun 2003 dan yang kedua pada Juni 2019. Namun sayangnya, pecinta musik rock di tanah air harus berduka. Pasalnya pemain bass band rock Boomerang Hubert Henry Limahelu telah dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 24 April 2021 lalu, tepatnya pukul 8.15 WIB di Surabaya, Jawa Timur, dan disebabkan oleh pembuluh darahnya yang pecah di bagian otak. John Paul Ivan dan Roy Jaconiah sebagai mantan pemain band Boomerang menyatakan duka cita yang mendalam atas kepergian Hubert Henry Limahelu untuk selamanya. Ya, seperti kita ketahui, pria kelahiran Surabaya pada 8 September 1968 ini merupakan salah satu pendiri Boomerang sejak tahun 1991. Bersama dengan Roy Jaconiah, John Paul Ivan, dan Farid Martin, Boomerang menjadi salah satu band rock 90-an paling sukses dan legendaris. Sementara itu, tepat 1 tahun setelah merilis lagu tunggal Last Man Standing di seluruh platform musik digital, gitaris tanah air John Paul Ivan meluncurkan video musik dari lagu tersebut. Dalam lagu ini, gitaris yang akrab disapa GPI tersebut juga mengajak Andi Babas yang juga mantan vokalis Boomerang era tahun 2014-2020 untuk mengisi sektor vokal. Selain itu, dalam penggarapannya dia juga dibantu beberapa musisi. Ada Fajar Satritama, drummer band Edane dan God Bless, Liandi pada bass, dan Windy Saraswati, vokalis Takeover pada vokal harmoni. GPI menambahkan, video musik Last Man Standing sengaja dirilis pada 8 Mei kemarin karena bertepatan dengan 1 tahun meninggalnya basis band Boomerang, Hubert Henry Limahelu pada April 2021 yang lalu. Seiring berjalannya waktu, band rock legendaris asal Surabaya Boomerang akhirnya mengumumkan proyek reuni bernama Boomerang Reload yang melibatkan 3 personel lama, antara lain John Paul Ivan, Andi Babas, dan Farid Martin. John Paul Ivan, sosok pendiri dan mantan gitaris Boomerang era 1994-2004, mengumumkan melalui Instagram pribadinya di tahun 2022 lalu bahwa proyek itu tidak melibatkan vokalis Roy Jaconiah. Tanpa Roy Jaconiah yang bersolo karir dan Hubert Henry yang meninggal dunia pada April 2021, maka formasi Boomerang Reload hanya bertopang pada 3 personel, yakni John Paul Ivan sebagai gitaris dan vokalis, Andi Babas sebagai basis dan vokalis, dan penabuh drum tetap pada Farid. Melalui surat itu, 3 personel juga memohon restu kepada pihak keluarga almarhum Hubert Henry, manajemen Boomerang sebelumnya, serta penggemar untuk mendukung proyek musik Boomerang Reload. Ya, band-band sekarang memang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Namun, sangat jarang dari mereka yang bisa bertahan belasan hingga puluhan tahun lamanya. Nama-nama yang cukup melegenda tentunya kerap dinantikan kehadiran mereka walau itu hanya sekedar dalam proyek reuni. Namun akan lebih baik lagi
jika mereka bisa memberikan karya-karya terbaru mereka lagi. Dengan sebegitu banyaknya album-album bumerang dan juga hits terbaik mereka, mungkin ada salah satu lagu-lagu mereka yang selalu nangkring di playlist musik kalian. Bisa banget ya, gaskan argumen kalian di kolom komentar. Oh ya, satu lagi. Menurut kalian, perkembangan musik rock di Indonesia seperti apa? Mengalami kemunduran-kah atau sebaliknya? Kutunggu pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dan salam rock and roll. Maaf banyak yang belepotan karena ini udah capek bro. Tapi thank you and thank you.